إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر الحاضرين jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah Jalla wa Ala masih memberikan kepada kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, sehingga kita masih bisa untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita, untuk menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang diperintahkan kepada kita dari ketaatan itu adalah menuntut ilmu. Bahkan itu adalah termasuk bagian yang paling utama dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara yang paling utama yang kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mempelajari ilmu. Tidaklah seseorang bisa beribadah dengan baik, dengan benar, kecuali dengan sungguh-sungguh dia mempelajari ilmunya, sehingga dengan itu ia pun bisa beramal sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Pembahasan yang kita akan bahas pada pertemuan kita kali ini adalah mengapa kita harus berislam? Kenapa harus beragama Islam? Kenapa harus kita menjadi seorang muslim? Apa sebabnya? Mengapa kita harus menjadi seorang muslim? Kita harus mengikuti agama Islam. Tentu ini menjadi pertanyaan. Mengapa harus jadi agama Islam? Sama-sama kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang paling mengerti hambanya. Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu hambanya. Kita harus catat dulu. Mana yang paling baik buat kita, mana yang paling utama, itulah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Tidak ada kebaikan kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti beritahukan kepada kita, ajarkan kepada kita melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keburukan kecuali juga diberitahukan kepada kita agar kita menghindar dari keburukan-keburukan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini sebagaimana Allah firmankan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, aku sempurnakan atas kalian nikmatku.
dan aku ridha Islam menjadi agama kalian. Allah Subhanahu wa taala, ini firman Allah yang di surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini dengan Allah memberikan pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan agama ini, menolong rasulnya, menghinakan ahlu syirik, mereka yang berbuat kesyirikan dengan sehina-hinanya setelah mereka berusaha untuk menghalangi orang-orang mukmin dari agama mereka. Dan ketika mereka melihat kaum muslimin mendapatkan kejayaan, kemenangan sebab mereka taat kepada Rabbnya, maka orang-orang musyrik pun merasa kehilangan asa, sehingga kemudian mereka muncul ketakutan pada diri mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan atas hambanya yang beriman kenikmatan berupa hidayah, berupa taufik. Dan juga Allah Subhanahu wa taala meridhai Islam menjadi agama bagi manusia. Allah pilihkan Islam sebagai agama bagi manusia. Maka siapa orang yang mencari agama selain Islam, maka tentu dia tidak akan diterima agama tersebut darinya. Nah, setiap orang yang betul-betul mempelajari dan memahami tentang Islam dari segala sisinya, maka dia akan mendapati bahwa kebahagiaannya ada pada agama Islam ini. Dia akan mendapati bahwa masa depannya yang gemilang lagi indah ada pada agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Tidak ada kebaikan kecuali hanya ada pada Islam. Ya, tidak ada kebaikan kecuali Islam telah perintahkan. Tidak ada keburukan kecuali Islam telah melarangnya. Bahkan oleh karena itu, dan Rasul sudah melarang itu, maka oleh karena itu Al-Imam Al-Barbahari katakan, "Fa'lam annal Islam huwa sunnah, was sunnah hiyal Islam." Ketahuilah bahwa sesungguhnya Islam ini adalah sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna sunnah hiyal Islam, dan sesungguhnya sunnah itulah Islam. Sunnah itulah Islam. Artinya yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itulah Islam. Ini kita pahami dulu sebagai pondasi dasarnya, bahwa sesungguhnya Islam ini adalah sunnah. Itu adalah tuntunan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah itu juga dialah Islam. Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Artinya bahwa kalau kita mau belajar tentang Islam, maka pelajarilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita mempelajari sunnah, itulah Islam. Dan perkataannya Al-Imam Al-Barbahari ini adalah merupakan perkataan yang memang dicatat pada permulaan kitabnya Syarhus Sunnah, penjelasan tentang sunnah. Iya, dicatat oleh Al-Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah untuk menjelaskan kepada kita bahwa kenapa harus Islam? Ya, Islam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah Islam. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah Islam. Dan Allah telah memberikan anugerah kepada kita, yaitu Islam. Diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah anugerah. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Ali Imran ada ayat 164. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan anugerah kepada orang-orang mukmin. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Tatkala Allah mengutus
seorang utusan di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yatlu alaihim ayatihi, di mana utusan itu membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, mensucikan jiwa mereka, wa yuallimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka kitab yaitu Al-Qur'an, wal hikmata, dan sunnah, wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, walaupun mereka tadinya dalam kesesatan yang nyata. Sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia dalam keadaan apa? Kesesatan. Lalu setelah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia dalam keadaan hidayah, ada pada petunjuk, ada pada kebenaran, terlepas dari kesesatan. Dan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa adalah agama yang datang dari Allah Rabbul Alamin, agama yang datang dari wahyu. Sehingga oleh karena itu, soal masalah syariat ini tidak diserahkan, agama ini tidak diserahkan kepada akal kita semata, tidak diserahkan kepada akal kita semata, tetapi disandarkan kepada wahyu. Maka oleh karena itu, setiap mukmin, setiap muslim, dia wajib mempelajari tentang Islam, mempelajari agamanya, dan ini adalah merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari Islam itu sendiri. Maka pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang mengenal Allah Jalla wa'ala, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memperlakukan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Maka hari ini kita akan mempelajari tentang Islam itu lebih dalam insyaallah taala. Ya, lebih dalam insyaallah taala. Islam tentunya secara bahasa berasal dari kata-kata aslama yuslimu, yang berarti apa? Aslama yuslimu, islaman, yang berarti apa? Apa artinya? Aslama yuslimu, Islam. Berserah diri. Nah, fadhal silakan. Ya, berserah diri, secara bahasa dia berserah diri. Kalau yang selamat itu salima yaslamu, itu selamat, salam. Kalau Islam itu berserah diri. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kirim surat kepada Heraklu, kaisar Romawi. Iya, di dalam suratnya aslim taslam. Aslim taslam. Berserah dirilah engkau, Islamlah engkau, maka engkau akan apa? Akan selamat. Aslim taslam. Berserah dirilah engkau, Islamlah engkau, maka engkau akan selamat. Begitu. Nah, makanya pertanyaan, kenapa harus mengikuti agama Islam? Di antaranya alasannya karena Islam ini adalah agama fitrah. Islam ini adalah agama apa? Agama fitrah. Allah Subhanahu wa taala firmankan di suratul A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil dari Bani Adam, keturunan-keturunan Adam, min zuhurihim, dari punggung mereka, dzurriyyatahum, keturunan-keturunan mereka. Di antara tafsir ayat ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi
tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabiul Adam alaihi salam, sudah diciptakan, lalu kemudian dikeluarkan dari punggungnya Nabi Adam alaihi salam ruh seluruh keturunan-keturunannya Adam alaihi salam sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam alaihi salam, lalu kemudian dikeluarkan dari punggungnya Nabi Adam alaihi salam roh keturunan-keturunannya sampai hari kiamat. Semuanya itu yang disebut dengan alam ruh. Jadi roh semua keturunan Adam alaihissalam, setelah Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Rabbul Alamin, dikeluarkan semuanya keturunan-keturunannya Adam alaihissalam. Ya, rohnya kita semua udah ada pada saat itu. Rohnya sudah ada. Itu yang disebut alam ruh. Rohnya sudah ada. Semua keturunannya Adam sampai hari kiamat. Lalu kemudian bahkan sampai nama-namanya juga sudah. Bahkan mana yang penduduk neraka, mana yang penduduk surga sudah ditetapkan oleh Allah Jalla wa Ala, sudah. Cuman kita nggak tahu. Ada yang ingat dulu di alam roh kayak apa? Ada yang ingat? Nggak ada yang ingat kan? Nggak ada yang ingat. Sampai sekarang masih ada mereka yang di alam ruh nunggu karena belum dilahirkan. Sampai sekarang masih ada yang di alam ruh menunggu karena belum dilahirkan, masih nunggu. Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari mereka. Wa asyhadahum ala anfusihim, dan Allah mempersaksikan kepada mereka atas diri mereka sendiri, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Qalu bala syahidna. Ya kami bersaksi ya Allah, engkaulah Rabb kami. Jadi itu sudah tertanam pada ruh. Sudah tertanam pada ruh loh. Tapi kan katanya tadi sudah dipisahkan oleh Allah Jalla wa Ala, mana yang penduduk neraka, mana yang penduduk surga. Lalu apa mereka dimintain persaksian juga? Iya. Dan mereka mempersaksikan juga? Iya. Maka nanti tatkala sudah terlahir, hukum baru berlaku kan ketika apa? Ketika baligh ya. Hukum berlaku ketika baligh. Maka diutus para nabi, para rasul, diturunkan kitab untuk menegakkan hujjah kepada mereka. Jadi tidak cukup persaksian yang dulu mereka persaksikan tatkala di alam ruh, nggak cukup. Nggak cukup. Lagi pula juga kan nggak ingat, walaupun itu sudah tertanam. Seperti Allah Subhanahu wa taala firmankan bahwa itu sudah ditanamkan di surat Ar-Rum ayat yang ke-30. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul, oleh Ibrahim alaihissalam dan seterusnya. Hanifa, yang jauh dari kesyirikan, yang tidak mau mengikuti kesyirikan. Fitratullah, itulah fitrah yang Allah tanamkan. Allati fataran nasa 'alaiha, yang Allah tanamkan fitrah itu kepada manusia. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada penciptaan Allah Rabbul Alamin. Sudah ditanamkan pada roh itu untuk mengakui bahwa Allah Rabbnya. Sudah dia bawa itu. Sudah dibawa. Namun lagi-lagi roh kita sendiri juga kan punya ditanamkan baik buruknya juga kan. Allah Subhanahu wa taala firmankan wa nafsiu
wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi jiwa. Di antara para ulama memaknai nafs ini adalah ruh. Nafs itu adalah ruh juga. Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan ruh, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa, demi ruh, wa ma sawwaha, dan apa yang Allah sempurnakan dari penciptaannya, fa'alhamaha, Allah ilhamkan kepada ruh itu fujuraha, keburukan, wa taqwaha, dan ketakwaan. Jadi ruh pun ada punya sifat-sifatnya, sudah ditanamkan, diilhamkan kepada ruh itu sifat baik dan juga apa? Buruk. Tapi juga ditanamkan padanya fitrah, tunduk kepada Allah, bersaksi bahwa Allah yang menciptakannya, memberikan rezeki kepadanya, yang menghidupkannya, dan seterusnya. Tapi juga ada baik, buruk juga ada. Makanya kita punya sifat bawaan. Punya sifat apa? Bawaan. Ada sifat bawaan yang baik, ada sifat bawaan yang buruk. Memang udah dibawa. Tapi bukan berarti tidak bisa dididik, bukan berarti tidak bisa dilatih, bukan berarti tidak bisa ditarbiyah. Bisa. Maka Allah firmankan lanjutannya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang mensucikannya, mensucikan jiwanya, mensucikan ruhnya, mensucikan batinnya, dan khaba, dia itu celaka, hina ketika dia menyia-nyiakannya, bahkan merusaknya. Sesuai dengan fitrah, apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan sesuai dengan fitrah. Maka kisah misalnya yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim terkait sahabat Salman Al-Farisi. Sahabat Salman Al-Farisi, di mana dengan fitrahnya dia mencari kebenaran. Kata sahabat Salman, kuntu farisiyan, saya ini adalah orang Persia, min ahli Asbihan, saya tinggal di wilayah Asbihan. Asbihan atau Isfahan, ada yang menyebutnya Isfahan, itu adalah tempat keluarnya Dajjal. Masuk wilayah sekarang Iran ya. Jadi Persia, Iran itu Persia. Dulunya Majusi, apa, penyembah apa? Penyembah api. Min qaryatin luqalu laha Hayyan. Kata sahabat Salman Al-Farisi, saya dari satu desa yang disebut dengan Hayyan. Wa kana abi raisal qaryati, bapak saya kepala desa lah bahasa kitanya sekarang. Wa aghna ahliha ghinan wa a'lahum manzilatan, orang paling kaya di kampung itu, orang paling terpandang di kampung itu. Wa kuntu ahabba khalqillah ilaihi mundu wulidtu, dan aku menjadi makhluk yang paling dicintai ketika aku dilahirkan. Artinya paling dicintai oleh ayahku semenjak dilahirkan. Bahkan semakin tambah kecintaan seiring dengan perjalanan waktu, sehingga saking takutnya ada hal buruk yang menimpa anak laki-lakinya ini, hatta habasani fil baiti khasyah alayya kama tuhbasul fatayat. Saking takutnya ada apa-apa terjadi dengan anak laki-lakinya ini, sampai bahasa kitanya dipingit. Padahal anak laki-laki ini bukan anak perempuan. Dan saya selalu beribadah mengikuti agama yang diikuti oleh ayah saya, yaitu menyembah apa tadi? Menyembah api. Wa qad ijtahadtu fil majusiyati, saya sungguh-sungguh mengikuti agama Majusi.
hatta ghadawtu qayyiman nar allati kunna na'buduha. Kata sahabat Salman, sehingga aku, ini belum masuk Islam, menjadi orang yang ditugaskan untuk menjaga api yang biasanya kami sembah. Iya, biasanya yang kami sembah. Jadi dia yang dijagain biar nggak padam. Ya, biar nggak padam. Dia yang nungguin, dia yang jagain. Sehingga satu ketika ini ayahnya ini memang punya perkebunan yang hasilnya luas, berlimpah. Satu ketika ayahnya ngomong sama sahabat Salman, iya, dia mau pergi untuk tadi mengurus perkebunan yang mau panen lah, bahasa kitanya mau panen. Ya bunayya inni qad syaghaltu 'anil dhai'ah bima tara. Kamu tahu bahwa saya punya kebun banyak, saya sibuk, ini lagi mau panen. Ya. Saya mau sibuk mau panen, tapi karena belum sempat, ya, fadhhab ilaiha, engkau coba pergilah ke kebun saya nggak sempat ke sana. Ya, coba lihat bagaimana kondisinya, nanti kabarkan kepada saya, kata ayahnya. Belum pernah keluar rumah. Nggak pernah keluar rumah sahabat Salman, baru kali itu dia mau keluar rumah. Itu pun karena diutus oleh ayahnya untuk melihat kebunnya. Iya, melihat kebun ayahnya. Akhirnya berangkat. Fakharajtu, kata sahabat Salman, aku pun keluar, aqsidu dhai'atana, aku hendak menuju perkebunan milik kami. Lalu kemudian di tengah jalan menuju ke perkebunannya, ia melewati satu tempat ibadahnya Nasara. Wa fi ma ana fi ba'dhi turuq, ketika saya di sebagian perjalanan di tengah jalan, marartu bi kanisatin min kanaisin Nasara. Aku melewati satu tempat ibadahnya Nasara. Fasami'tu aswatahum fiha wa hum yusallun. Aku mendengar suara mereka ketika mereka salat. Maksudnya mereka beribadah di tempat ibadah mereka. Ya. Falaffata dzalika intibahi. Itu menarik perhatianku. Saya belum pernah mendengar sedikit pun tentang An-Nasara ataupun selain Nasara dari agama-agama yang lain. Karena memang ayahku selalu mengurung aku, bahasanya begitu, di dalam rumah, sehingga tidak bisa keluar. Belum pernah. Pada saat itu jadi Salman Al-Farisi itu belum pernah tahu gimana agama lain, gimana ibadahnya agama lain. Yang dia tahu ya agama orang tuanya, karena dia di rumah terus, nggak pernah keluar rumah. Tidak tahu bagaimana keadaan di luar rumah, nggak tahu bagaimana keadaannya orang-orang agama lain, nggak pernah tahu. Pada saat dia mendengar suara orang-orang Nasara sedang beribadah, akhirnya dia pun jadi pengen tahu ini. Lalu kemudian, falamma sami'tu aswatahum, ketika aku mendengar suara mereka, dakhaltu alaihim, saya masuk, li'anzura mada yasna'un, untuk melihat apa yang mereka perbuat. Ketika aku memperhatikan mereka, sungguh cara ibadah mereka membuat aku kagum, sehingga aku pun merasa ingin masuk ke dalam agama mereka. Sehingga dalam hati ini Salman katakan, wallahi hadza khairun minal ladzi nahnu alaih. Demi Allah, ini yang mereka lakukan ini jauh lebih baik dibandingkan agama yang selama ini saya anut. Fa wallahi ma taraktuhum hatta gharabatis syams. Demi Allah, aku tidak meninggalkan mereka, terus melihat dan memperhatikan mereka beribadah sampai matahari terbenam. Walam adhab ila dhai'ati abi
dan saya tidak sempat pergi ke kebun milik ayahku. Lalu kemudian thumma inni sa'altuhum aina aslu hadzal din qalu fi biladisy Syam. Aku pun bertanya kepada mereka, di mana saya bisa mendapati, mempelajari agama yang seperti ini. Kata mereka, di negeri Syam. Akhirnya kemudian pulang. Memang Syam kan menjadi pusatnya Nasara pada saat itu. Akhirnya pulang. Sudah pulang, kembali ke rumah, ya, bapaknya kemudian bertanya tentang, ya, apa yang dia lakukan. Gimana engkau lihat kebunnya atau gimana? Tapi apa kata sahabat Salman? Wahai ayahku, dia nggak bohong. Aku melewati satu kaum yang mereka beribadah. Lalu kemudian aku merasa takjub dengan apa yang aku lihat dari agama mereka dan ibadah mereka. Sampai matahari terbenam, aku tidak bergeser. Terus saja aku mengamati apa yang mereka lakukan. Ayahnya marah. Seraya berkata, "Ai bunayya, laisa laka fi dzalika ad-din khair." Wahai anakku, tidak ada kebaikan dalam agama tersebut bagimu. Dinuka wa dinu abaika khairum minhu. Agamamu yang sekarang kau anut Majusi, dan agama orang tuamu, bapakmu dahulu, kakekmu, nenek moyangmu, itu jauh lebih baik daripada agama mereka. Tapi apa kata sahabat Salman? Tidak. Demi Allah, agama mereka jauh lebih baik daripada agama kita. Dan ayahnya sahabat Salman takut kalau ini nanti bahasa kitanya murtad lah, murtad dari agama Majusi. Akhirnya kemudian dikurung di rumah sahabat Salman, bahkan bukan cuma dikurung tapi juga dipasung, kakinya dirantai, dipasung supaya nggak keluar dari rumah, tidak kembali lagi. Walamma utihat liyal fursatu bu'ithu ilan nasara aqulu lakum. Sampai ada satu kesempatan Salman mengutus seseorang untuk mendatangi orang-orang Nasara. Aqulu lahum, aku berkata kepada mereka, utus kepada orang, tolong kasih tahu ya, misalnya ada orang diutus oleh sahabat Salman kepada Nasara agar memberitahukan kalau nanti ada rombongan datang rombongan yang hendak berangkat ke negeri Syam, kasih tahu saya, beritahukan kepadaku. Sampai kemudian beberapa saat, betul. Lalu kemudian ada yang memberitahukan kepada sahabat Salman bahwa ada rombongan yang hendak pergi ke Syam. Diberitahukan kepada sahabat Salman, akhirnya ia pun berusaha untuk melepaskan ikatan yang ada pada kakinya itu. Diam-diam dia pun keluar dari rumah, pergi menuju negeri Syam. Sampai, singkat cerita, sampai di negeri Syam. Lalu kemudian singgah di tempat, ya tokoh agama lah bahasa kitanya, orang yang dianggap paling utama dari agama Nasara tersebut yang ada di negeri Syam. Diberitahukan kepada sahabat Salman, dia inilah orang yang tinggal di tempat ibadah ini, dialah yang menjaga, dia juga yang memimpin ibadah dan seterusnya. Maka aku pun datangi. Kata sahabat Salman, inni qad raghibtu fin nasraniyah. Saya ingin masuk ke dalam agama Nasrani ini. Saya ingin membantu Anda, saya ingin bersama dengan Anda mempelajari ibadah bersama dengan Anda.
Lalu kemudian apa? Ya diizinkan. Ya silahkan masuk. Akhirnya mulailah semenjak itu sahabat Salman pun di tempat ibadah tersebut membantu ini tadi, pemimpinnya ini tadi, pendeta ini tadi. Lama kelamaan sampai kemudian sahabat Salman pun mengetahui bahwa orang ini adalah ternyata orang yang buruk, tokoh agama yang buruk. Kenapa? Pengikutnya suruh sedekah, ya, diberitahukan tentang pahalanya sedekah dan seterusnya. Akhirnya pengikutnya pun menginfakkan hartanya. Tapi apa yang terjadi? Bukan dikasihin sama orang fakir, bukan diberikan kepada orang miskin, bahkan disimpan oleh pendeta tersebut. Ya. Akhirnya ya marah ini sahabat Salman. Marah melihat kondisi seperti itu, nggak terima lah, tidak terima sampai akhirnya dia mati. Orang-orang Nasara pun kemudian menguburkannya. Lalu kemudian kata sahabat Salman, ini tokoh kalian ini bukan orang baik. Dia perintahkan orang untuk sedekah, dia ajak orang untuk sedekah. Ketika sudah berkumpul malah bukan dikasihkan kepada orang miskin, malah kemudian dia simpan. Pengikutnya marah. Min aina arafta dzalik? Dari mana kamu tahu itu dia berbuat seperti itu? Kalau kalian nggak percaya, saya tunjukkan di mana dia menyimpan harta itu. Na'am. Ya kata mereka, ya. Akhirnya ditunjukkan. Betul, dibuka, ternyata isinya emas, perak dan seterusnya. Tadinya mau dikuburkan itu. Apa kata mereka? Kata pengikutnya, wallahi la nadfanu. Kami nggak akan kuburkan ini orang. Lalu kemudian apa? Akhirnya disalib. Pengikutnya sendiri. Lalu kemudian dilempari dengan batu. Marahlah. Ya. Jadi singkat cerita, marah. Sampai akhirnya itu kan ada beberapa orang ya, bukan hanya 1-2 orang di tokoh agamanya, bukan hanya beberapa orang, biasanya di gereja ada beberapa orang. Sampai akhirnya yang terakhir menjelang wafat, dia pun berkata kepada sahabat Salman, ya, berpesan kepada sahabat Salman, berkata kepada orang itu, Anda kan tahu saya ingin mencari kebenaran. Silakan Anda wasiatkan kepada saya agar saya mencari siapa yang bisa mengejarkan saya kebaikan. Kata yang ini, kata pendetanya ini, ya, tidak ada orang yang baik yang tersisa di muka bumi yang masih berpegang terhadap ajaran kami, tidak ada. Tetapi akan datang pada waktu yang dekat di negeri Arab seorang nabi yang diutus yang mengikuti agamanya Ibrahim. Dia akan hijrah ke satu tempat yang dipenuhi dengan pohon kurma, maksudnya Madinah. Dan dia memiliki tanda-tanda. Dia tidak mau menerima sedekah, tapi dia mau menerima hadiah. Di antara pundaknya, di belakangnya ada tanda kenabian. Kalau engkau bisa berjumpa dengannya, maka lakukan. Akhirnya dia pun mati. Akhirnya dia mati, singkat cerita, akhirnya kemudian bertemu dengan salah satu suku Arab. Suku Arab, lalu kemudian sahabat Salman pun meminta agar supaya dibawa ke negeri Arab. Kalau kalian membawa saya ke negeri Arab, saya kasih kambing, unta, sapi saya kasih kepadamu. Ya, baik, kami bawa. Singkat cerita dibawa. Tapi ketika sampai pada satu lembah, ternyata mereka berkhianat. Sapinya diambil, kambingnya diambil, sahabat Salman pun dijual kepada orang Yahudi. Akhirnya jadi pembantunya Yahudi. Ya. Sampai kemudian ada salah seorang dari Bani Quraidah. Bani Quraidah ini Yahudi. Datang. Saya dibeli
sama orang dari Bani Quraidah itu. Lalu kemudian Bani Quraidah kan tinggal di Madinah. Akhirnya saya dibawa ke Madinah dan saya melihat pohon-pohon kurma yang disebutkan dulu oleh pendeta yang sudah wafat, sudah mati. Sehingga pun saya mengetahui jangan-jangan ini negeri yang diceritakan oleh orang pendeta tersebut. Pada saat itu Nabi SAW masih di Makkah. Dan sahabat Salman sibuk jadi budak kerja ini dan seterusnya. Sampai Rasulullah SAW hijrah ke Yathrib, ke Madinah. Ya. Dan saya pada saat itu sedang memetik kurma di perintah tuannya, sedangkan tuan saya sedang duduk di bawah. Lalu kemudian tiba-tiba ada seseorang yang datang. Sesungguhnya hari ini akan datang seseorang dari Makkah yang dia mengaku sebagai nabi. Sahabat Salman dengerin aja di atas. Ya, mendengarkan perbincangan itu. Saya mendengarkan. Sehingga ketika saya mendengar itu, kata sahabat Salman, saya seperti panas dingin. Artinya kaget. Apa benar nih yang selama ini diberitahukan kepada sahabat Salman? Apakah betul ini? Saking kagetnya itu sampai panas dingin badannya. Sampai sore hari saya pun mengambil kurma, dikumpulkan. Lalu kemudian saya akan mendatangi orang yang katanya mengaku sebagai Rasul kepada Nabi SAW. Datang kepada Rasulullah SAW, lalu kemudian dia bawa kurma itu. Berkata sahabat Salman, sesungguhnya telah sampai kepadaku bahwa engkau adalah orang yang saleh dan engkau bersama dengan sahabat-sahabatmu adalah orang yang terasing dari negerinya, dari kampungnya. Tentu kalian orang-orang yang dalam keadaan butuh terhadap makanan. Nah, saya bawa ini kurma. Dan saya bawa kurma ini untuk Anda dan sahabat-sahabat kalian sebagai sedekah. Karena menurut saya tidak ada orang yang berhak untuk menerima ini kecuali kalian. Kemudian akhirnya itu kurmanya diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Kulu." Makanlah kalian, perintah pada para sahabat untuk makan. Wa amsaka yadahu falam ya'kul. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak ikut makan. Kata sahabat Salman, hadhihi wahidah. Ini satu tanda nih. Dia tidak menerima sedekah. Pulang. Lalu kemudian lagi kumpulin lagi kurma lagi. Ketika itu datang lagi kepada Rasulullah SAW. Lalu kemudian kata sahabat Salman, saya kira Anda tidak mau menerima sedekah. Kemarin dikasih kurma, sedekah nggak dimakan. Ini hadiah dari saya sebagai bentuk penghormatan saya kepada Anda. Rasulullah SAW makan dan para sahabat pun diperintahkan oleh Rasulullah SAW makan. Kata sahabat Salman, ini tanda kedua. Didatangi lagi Rasulullah SAW sedang di Baqi, pekuburan yang umum yang ada di Madinah, pekuburan umum yang ada di Madinah. Ya. Lalu kemudian ketika didatangi Rasulullah SAW sedang duduk. Lalu kemudian aku pun mengucapkan salam. Lantas kemudian aku pun berputar ke belakangnya Rasul, mau lihat tandanya yang di belakang menyembul kan, seperti telur burung dara, tanda kenabian. Muter, ya. Setelah muter, ya. Ternyata Rasulullah SAW tahu bahwa sahabat Salman itu memang mau ngelihat itu, kan pakai sorban ya, disingkap gitu sorbannya, jadi biar kelihatan di balik bajunya ada sesuatu yang menyembul, tanda kenabian. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah menyingkap sorbannya itu kelihatan. Lantas kemudian sahabat Salman pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya orang Arab itu dicium di keningnya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam tanyakan, ada apa gerangan? Bagaimana ceritanya? Akhirnya cerita. Ya, cerita
Singkat cerita, akhirnya kemudian Nabi SAW memerintahkan para sahabat, sudah mengucapkan syahadat, sahabat Salman memerintahkan kepada para sahabat untuk membantu sahabat Salman supaya merdeka. Caranya dengan membayar. Itu dalam fikih disebut dengan akad kitabah. Jadi orang budak itu bisa merdeka asalkan dia membayar sejumlah uang yang disyaratkan oleh tuannya. Akhirnya para sahabat pun mengumpulkan uang untuk membantu sahabat Salman. Dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala sahabat Salman untuk bisa menerima agama Islam. Anda bayangkan dari Persia itu jauh-jauh. Perjalanan panjang dari Persia jauh-jauh sampai ke Syam, dari Syam lalu kemudian ke Madinah. Itu tadi. Karena fitrahnya enggak puas dia dengan apa yang terjadi, dengan apa yang telah dia ikuti, dengan agama yang selama ini dia ikuti. Dia enggak merasakan batinnya tenang, nyaman, maka dia cari kebenaran. Termasuk juga kenapa kita beragama Islam. Yang kedua, karena ini agama yang mencakup segala kemaslahatan bagi makhluk. Ya, mencakup segala maslahat dan kebaikan bagi makhluk, bagi manusia, baik dalam urusan agama ataupun pada urusan dunia. Semuanya kebaikan. Dijadikan ibadah hanya kepada Allah karena memang Allah lah yang menciptakannya. Wajib ibadah hanya kepadanya, mencintai, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ya. Jadi setiap syariat itu dalam rangka kemaslahatan manusia. Tidak ada yang menjadikan manusia buruk, tidak ada. Yang ada akal kita yang seringkali tidak bisa menjangkaunya. Ada hari ini kita dapati orang-orang yang kemudian mengatakan, wah ini hadis sudah enggak sesuai, ini dan seterusnya, naudzubillah. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang seperti ini dia tidak mengerti dan tidak memahami tentang Islam. Makanya aneh kalau ada orang Islam bicara begitu ya. Ya, hadis ini, wah ini hadis kok aneh dan seterusnya. Yang aneh dia. Dia nggak bisa memahaminya, bukan Islamnya. Dia yang nggak bisa memahaminya. Dia nggak bisa mengerti. Termasuk juga mengapa mesti beragama Islam? Ya banyak sekali kemudahan-kemudahan di dalam Islam. Islam adalah agama yang mudah, penuh dengan kemudahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, inna hadzal dina yusrun. Sungguhnya agama ini adalah agama yang mudah. Kalau kita pelajari Islam dengan sungguh-sungguh, kita akan dapati banyak sekali kemudahan-kemudahan. Tapi kendati pun itu mudah, kendati pun itu ringan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih kemudahan salat, ada diberi keringanan ketika dalam perjalanan, dia bisa menjamaknya, dia bisa mengqasarnya, diberi keringanan, kemudahan-kemudahan. Kalau tidak bisa salat sambil berdiri, ya salat sambil apa? Sambil duduk. Diberi keringanan. Banyak diberikan keringanan dan kemudahan-kemudahan. Ini Islam agama yang mudah. Kendati pun mudah, pahalanya berlipat ganda. Ya, pahalanya dilipat gandakan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Umar pernah katakan bahwa perumpamaan umat ini dan dua umat sebelumnya seperti tiga orang yang dipekerjakan. Orang yang pertama kerja dari waktu subuh, dari waktu pagi subuh sampai zuhur. Upahnya 1 qirat. Ini Yahudi. Orang yang kedua diperintahkan bekerja dari waktu zuhur sampai asar. Upahnya juga apa? 1 qirat. Yang ketiga dia beramal dari zuhur sampai asar. Upahnya 2 qirat. Upahnya berapa? 2 qirat. Yang paling pendek kan kerja tuh dari zuhur sampai asar. Yang dari subuh sampai zuhur panjang gitu.
Yang dari zuhur sampai asar agak pendek. Ini yang paling pendek dari asar sampai maghrib doang. Upahnya lebih besar. Rasul sabdakan itu kalian. Amalannya sedikit, mudah, ringan, pahalanya besar, masuk surganya duluan. Umat-umat terdahulu nggak dapatkan itu. Ya. Umat-umat terdahulu tidak mendapatkan hal itu. Penuh dengan kemudahan, penuh dengan keringanan syariatnya. Ya. Tentu bagi siapa yang betul-betul mau mempelajarinya. Ya, bagi siapa yang ingin betul-betul mempelajarinya, maka dia akan mendapati hal itu. Adapun orang yang nggak mau belajar, bagaimana dia bisa tahu kemudahan Islam, keringanan dalam Islam, dalam ibadahnya? Banyak sekali diberikan kepada kita keringanan-keringanan, kemudahan-kemudahan. Ibadah mau yang kecil maupun yang besar. Ya. Mau yang kecil ataupun yang besar, semuanya mendapatkan pahala, mudah, ringan. Termasuk juga agama Islam ini agama yang sempurna, nggak ada agama yang sempurna seperti agama Islam. Makanya segala apa yang ada di dalam agama ini mesti ada aturan-aturannya. Yang mau mempelajarinya maka dia akan tahu aturannya. Bagaimana seorang rakyat kepada pemimpinnya misalnya, ada diatur. Tidak mungkin nggak diatur, ada diatur. Ya, bagaimana sikap dia kepada sesama Muslim, bagaimana sikap dia kepada orang-orang yang selain Muslim, dalam hal kehidupan sosial bagaimana, kalau dalam kehidupan hal beragama bagaimana, diatur semuanya. Ada aturan-aturan semuanya. Semakin, nah ini dia kata kuncinya, semakin kita pelajari, semakin kita akan mendapatkan pemahaman yang baik tentang hal itu. Tapi kalau kita nggak mau belajar, ya ini yang terjadi. Kaum muslimin jadi takut sama agamanya sendiri. Mau diterapkan hukum ini, hukum itu, takut. Mau diterapkan kisos, wah takut. Yang paling takut malah orang Islam, aneh. Padahal itu hukum Islam. Karena dia nggak paham, karena dia nggak mengerti. Ya, sehingga kemudian yang terjadi menolak sudah semuanya. Makanya hatta al-khira'ah. Ketika sahabat Salman ditanya oleh orang-orang Yahudi, hal 'allamakum nabiyyukum kulla syai'? Apakah nabimu telah mengajarkan kepadamu segala sesuatu? Apa kata sahabat Salman? Nah, ya, ajal. Sudah. Hatta al-khira'ah, sampai urusan buang hajat pun diajarkan. Iya. Sampai urusan buang hajat pun diajarkan. Enggak ada, Anda cari agama lain. Anda cari dalam agama lain tentang buang hajat diajarin, diatur bagaimana adabnya, bagaimana tata caranya. Enggak ada. Anda tidak akan mendapatkan itu. Tetapi dalam Islam ada, diatur makan, lalu kemudian bagaimana minum, adabnya, tidur, bagaimana adabnya, termasuk buang hajat, bagaimana adabnya anak kepada orang tua, bagaimana dia berbakti, semuanya diatur. Kepada pembantu, kepada budak, kepada hewan peliharaannya, semuanya diatur. Ada adab-adabnya, ada tata caranya, ada tuntunannya. Semuanya diajarkan. Maka oleh karena itu tidak ragu lagi kalau orang bertanya kenapa Anda mengikuti agama Islam? Ya karena memang Islam ini agama yang hak, agama yang benar. Agama yang benar. Ya Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Agama yang benar di sisi Allah adalah Islam.
di agama yang benar. Bahkan Islam datang dalam rangka menjaga manusia. Menjaga apanya? 5 hal ya. Menjaga 5 hal. Yang pertama, menjaga agama. Menjaga agama. Makanya orang-orang yang keluar dari Islam, yang murtad itu dihukum. Rasulullah SAW sabdakan, "Man baddala dinahu faqtuluh." Siapa orang yang murtad, keluar dari agama Islam, apa hukumannya? Dipenggal, dibunuh. Kok begitu? Urusan agama kan urusan masing-masing, masa begitu sampai dipenggal, katanya. Kita jawab, kalau dia belum masuk Islam terserah masing-masing. Tapi kalau dia sudah masuk Islam, maka dia wajib mengikuti aturan yang ada di dalam Islam. Di antara aturannya, siapa orang yang murtad dihukum, penggal hukumannya. Kenapa? Dalam rangka menjaga agama, biar yang lain nggak ikut-ikutan. Agama dibikin mainan, keluar masuk, masuk keluar, gonta-ganti agama. Dikira apaan ini? Ya, berapa hari muslim, ntar berapa tahun pindah agama lagi, ntar berapa bulan pindah lagi. Rusak. Ya, rusak. Makanya yang pertama ini dijaga, agama dijaga. Maka tidak boleh kita berbuat kesyirikan, nggak boleh kita mencela Allah, mencela Al-Quran, menghina Rasul, dalam rangka menjaga agama. Yang kedua, menjaga nyawa. Menjaga nyawa. Makanya ada qisas. Ada hukum apa? Qisas. Biar orang nggak sembarangan bunuh. Ya, Allah Subhanahu wa taala firmankan di suratul Baqarah 178, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian, ditetapkan atas kalian qisas dalam hal masalah pembunuhan. Al-hurru bil hurri, orang merdeka membunuh orang merdeka, qisas. Wal 'abdu bil 'abdi, budak membunuh budak, diqisas. Wal unsa bil unsa, perempuan membunuh wanita, perempuan, qisas. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Siapa orang yang dimaafkan oleh keluarga dari orang yang dibunuh, maka hendaklah dia mengikuti dengan cara yang baik, cara yang ma'ruf, dan menunaikan diat, bayar diat dengan cara yang baik juga. Jadi kalau misalnya ada orang membunuh, lalu kemudian kan mestinya dia diqisas. Lalu keluarga dari pihak orang yang dibunuh memaafkan. Yaudah deh, kita maafin, dia nggak usah diqisas. Maka dia yang membunuh itu wajib membayar diat 100 ekor unta. Ya, 100 ekor unta. Dia bayar sejumlah 100 ekor unta atau senilai itu. Kenapa? Ini urusan nyawa. Jangan supaya kemudian orang bermudah-mudah. Hari ini saya melihat orang bermudah-mudah dalam urusan nyawa. Bunuh, bentar-bentar bunuh, bentar-bentar bunuh. Na'udzubillah. Urusan nyawa. Makanya orang berangkat berjihad juga harus betul-betul mengetahui ilmunya, aturan-aturannya. Kenapa? Dia berangkat jihad mungkin mati nggak di medan jihad, medan perang? Mungkin. Nyawa urusannya. Sedangkan urusan nyawa ini berat, ini urusan nyawa ini.
Rasul sabdakan, la zawalu dunya ahwanu indallahi min nafsil mu'min. Hilangnya dunia ini, sirnanya dunia ini lebih ringan bagi Allah dibandingkan nyawa seorang mukmin. Di nyawa urusan yang berat. Ini orang zaman sekarang bunuh aja. Naudzubillah. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua itu tadi menjaga nyawa. Ya. Menjaga nyawa. Allah jaga. Lalu kemudian selanjutnya Allah juga menjaga keturunan. Menjaga apa? Keturunan. Makanya disuruh orang menikah. Tidak diperkenankan orang berbuat apa? Zina. Kenapa? Nggak jelas nih ntar anaknya siapa. Ya? Nggak jelas ini anaknya siapa ini. Nggak jelas. Kacau nanti ini. Ini anaknya siapa? Kayaknya hari ini orang banyak yang bermuda-muda. Naudzubillah, perempuannya naudzubillah sudah hamil. Lalu kemudian akhirnya dinikahkan dengan orang yang menghamilinya. Dia kira urusan selesai. Dia wajib bertaubat dari perzinahan yang pernah dia lakukan. Yang kedua, itu anak nggak bisa dapat nasab keturunan. Walaupun perempuan itu sudah dinikahi oleh laki-laki yang menzinahinya atau yang berzina bersama dengannya, anaknya nggak bisa dapat keturunan. Binnya atau bintinya nggak bisa nama laki-laki itu di belakangnya. Kenapa? Karena diletakkan sperma itu dalam keadaan haram, bukan dalam keadaan halal. Gak bisa dapat nasab. Akhirnya kemudian apa? Bohong. Ya kan, namanya di belakangnya dikasih nama laki-laki yang ini. Bohong kan? Bohong. Apalagi kalau misalnya itu anaknya perempuan, akhirnya dia yang menjadi walinya. Bohong lagi. Berapa kebohongan yang sudah dia lakukan dari kemaksiatan satu itu. Nauzubillah. Makanya tidak dilarang zina dengan berbagai macam sebab-sebab yang mendekatkan seseorang pada perzinahan. Termasuk kenapa kok pacaran dilarang, itu karena mendekatkan pada perzinahan. Sedangkan Allah Jalla wa'ala firmankan, wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat pada perzinahan. Maka segala yang mengantarkan pada perzinahan, berduaan, pacaran dan seterusnya, itu mengantarkan pada perzinahan. Rusak nasabnya nanti, keturunannya juga rusak. Siapa ini anaknya, bapaknya yang sebenarnya siapa? Oh, ternyata udah hamil duluan sebelum nikah. Naudzubillah. Nasallallahu alaihi. Ini banyak yang tidak memperhatikannya. Lalu kemudian selanjutnya menjaga harta. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukum para pencuri. Hukumannya apa? Dipotong tangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim." Pencuri laki-laki dan perempuan, potonglah tangan keduanya sebagai balasan dari apa yang mereka perbuat, hukuman dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini dalam suratul Maidah ayat yang ke-38.
mencuri, potong tangannya. Begitu juga dijaga harta oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya tidak dimakan dengan cara yang batil. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang riba. Larang, kenapa? Karena itu bentuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil, riba. Dilarang juga jual beli sesuatu yang haram atau yang najis. Nggak boleh diperjualbelikan. Karena apa? Sesuatu yang haram tidak ada nilainya dalam sisi syariat. Sesuatu yang najis tak berharga dalam pandangan syariat. Jaga harta. Yang namanya harta itu yang punya nilai. Ya, dia bukan barang yang haram, dia juga bukan barang yang najis. Jaga harta. Jangan ngezalimin orang. Ya, termasuk caranya jual beli barang yang haram, jual beli barang yang najis. Khamr haram, dia jual khamr. Lalu dari penjualan khamr itu dia dapat untung besar, hartanya haram. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi itu dalam rangka menjaga harta agar hartanya bersih, agar hartanya halal, dikonsumsi mendatangkan kebaikan, manfaat dan seterusnya. Lalu kemudian selanjutnya menjaga kehormatan. Ya, menjaga kehormatan. Makanya tidak boleh sembarangan orang menuduh zina. Itu kan berarti Anda sembarangan nuduh orang kan berarti merusak kehormatan orang itu. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat ini An-Nur ya, ayat yang keempat. Walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik dituduh berbuat zina, lalu kemudian dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka cambuklah ini orang yang menuduh ini dengan 80 kali cambukan. Jadi sembarangan menuduh zina pun gak boleh, karena terkait dengan kehormatan. Kehormatan orang yang dituduh jadi jatuh. Ya, jadi jatuh. Nah, orang yang menuduh zina syaratnya dia harus datangkan 4 orang saksi dan pasti nggak bisa. Kenapa pasti nggak bisa? Karena nggak mungkin ketika dia ngelihat ada perzinahan lalu dia panggil, "Oi, 3 orang lagi sini ngelihat yuk bareng yuk biar jadi saksi." Nggak mungkin. Iya kan, nggak bisa terpenuhi, makanya nggak bisa Anda tuduh sembarangan. Kalau Anda menuduh orang berbuat zina, tapi Anda tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, Anda yang dicambuk 80 cambukan, biar nggak sembarangan menuduh. Atau kemudian Allah Jalla wa'ala pun mengharamkan kaum muslimin untuk melecehkan satu kaum, melecehkan kaum yang lain. Nggak boleh. Ya, memberi gelar dan julukan yang buruk-buruk, nggak boleh. Dalam rangka menjaga apa? Menjaga kehormatan. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-11, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum melecehkan, menghina kaum yang lain. Ya, bisa jadi mereka yang dilecehkan itu jauh lebih baik daripada yang melecehkan.
Begitu juga perempuan nggak boleh melecehkan wanita yang lain. Bisa jadi yang dilecehkan itu jauh lebih baik daripada yang melecehkan dan yang menghinanya. Ya, nggak boleh, nggak diperkenankan. Ya, tidak diperkenankan. Lalu kemudian selanjutnya, kenapa harus Islam? Kenapa harus Muslim? Karena dengan masuk Islam berarti Anda membenarkan semua ajaran para nabi dan rasul. Membenarkan semua ajarannya para nabi dan rasul. Dengan masuk agama yang dibawa oleh Nabi SAW ini, berarti Anda membenarkan ajarannya Isa alaihi salam. Berarti Anda membenarkan ajarannya Musa alaihi salam. Berarti Anda membenarkan ajarannya Ibrahim alaihi salam. Berarti membenarkan semua kitab yang diturunkan, karena agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Kitab Al-Qur'an diturunkan juga membenarkan agama atau kitab-kitab sebelumnya, menyempurnakan dari kitab-kitab sebelumnya. Maka Muslim lebih berhak terhadap Ibrahim, lebih berhak terhadap Musa, bahkan lebih berhak terhadap Isa, melebihi mereka yang hari ini mengaku mengikuti Isa alaihi salam, melebihi Yahudi yang mereka mengaku mengikuti ajaran dan agamanya Musa alaihi salam. Orang Muslim lebih berhak dibandingkan mereka. Kita mengimani bahwa Musa adalah Nabi Rasul. Kita mengimani Isa alaihissalam adalah Nabi dan Rasul. Pertanyaannya, apa orang Yahudi mengimani Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasul? Enggak. Apakah An-Nasara mengimani Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasul? Tidak. Tapi kita mengimani Musa sebagai Nabi, sebagai Rasul. Kita mengimani para nabi dan rasul yang lainnya sebagai nabi, sebagai rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya masing-masing. Kita imani mereka. Tapi giliran mereka apa dia mengimani kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tidak. Sebab kalau mereka mengimani, ya maka masuk Islam. Gak ada jalan lain. Kalau mereka mengimani, maka mereka masuk Islam. Termasuk juga di antara mengapa kita harus beragama Islam, karena Islam menegakkan keadilan. Hanya Islam yang menegakkan keadilan. Hanya Islam. Allah perintahkan agar kita berbuat keadilan. Apa tuh yang disebut dengan adil? Nah, ingat, adil itu kriterianya berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang begini. Ada kaum wanita yang menuntut keadilan. Apa sih sekarang nih istilahnya? Yang lagi keren ini apa? Itulah pokoknya namanya. Emang si sapi atau apalah istilahnya. Menuntut keadilan. Iya kan? Iya dong, kita harus perlakukan seperti laki-laki dan seterusnya. Tetap aja nggak bisa wanita. Wanita ada haid, ada apa, hamil, melahirkan. Laki-laki ada hamil? Nggak ada. Sekarang misalnya mereka memang menuntut keadilan, berarti nggak ada cuti hamil dong mestinya ya? Nggak ada dong. Nggak ada cuti melahirkan, nggak ada. Ya. Ya ini hari ini sering kali dihembuskan itu keadilan. Keadilan yang kayak gimana? Keadilan, anehnya begini, keadilan difahami bahwa semua serba boleh, itu bukan keadilan. Kalau semua serba boleh, itu namanya hidup tanpa aturan. Menuntut atas nama keadilan, atas nama hak asasi, orang menuntut supaya diperbolehkan laki-laki
nikah sama laki-laki. Misalnya perempuan nikah sama perempuan, apa itu keadilan? Dalam versinya siapa? Dalam timbangannya siapa keadilan? Adil itu ya, lawannya zalim. Betul tidak? Adil itu lawannya zalim. Zalim itu didefinisikan dengan definisi yang sederhana namun luas, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim. Berarti kalau begitu adil itu adalah apa? Sebaliknya zalim, lawannya zalim. Itu apa? Menempatkan sesuatu pada ada tempatnya. Ya tadi adil itu laki-laki pasangannya perempuan, adil itu. Karena memang iya tempatnya itu begitu sesuai. Kanan ada kiri. Anda sekarang mau pakai sendal kanan-kanan? Hah? Gimana? Mau pakai sendal kanan-kanan? Nggak mau. Bukan tempatnya ya. Atau dibalik, Anda mau pakai sendal kiri-kiri? Nggak mau juga. Ya kan bukan tempatnya. Yang benar kanan sama kiri, laki-laki sama perempuan. Adil. Bukan laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Bukan keadilan. Ya, naudzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sesuai deh. Dia lawannya adil itu lawannya kezaliman, ya sesuai. Penempatannya sesuai. Diberikan kepada yang memang berhak. Seperti tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi orang-orang yang menuntut keringanan hukuman. Ada wanita yang mencuri minta keringanan hukuman. Apakah termasuk keadilan kalau Rasul kasih keringanan kepadanya? Tidak, karena ini hukuman yang ditetapkan haruslah yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya. Yaitu apa? Ya tetap dihukum potong tangannya. Makanya Rasul katakan, kalau seandainya Fatimah yang mencuri, saya potong tangannya tetap. Keadilan. Tidak pilih, wah ini maka bebas dari hukum karena dia ini pembesar, tokoh dan seterusnya. Tidak. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasul sabdakan, nanti orang-orang yang adil Allah tempatkan di mimbar dari cahaya di sebelah kanan Allah. Ya. Begitu. Keadilan. Islam adalah agama yang adil. Bahkan keadilan yang paling adil adalah tauhid. Karena apa? Memberikan ibadah hanya kepada Allah, menempatkan ibadah hanya untuk Allah. Nah, orang yang menempatkan ibadah untuk selain Allah apa disebut apa? Ya syirik. Syirik itu disebut kezaliman karena dia menempatkan ibadah bukan kepada yang semestinya. Dia memberikan ibadah bukan kepada yang semestinya. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut tauhid dengan keadilan. Allah firmankan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-18. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu wal azizul hakim. Allah bersaksi bahwa tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali hanya dirinya. Para malaikat juga bersaksi, orang-orang yang berilmu juga bersaksi. Qa'iman bil qist. Dalam keadaan Allah menegakkan keadilan. Syahadat tauhid ini adalah bentuk menegakkan keadilan. Yaitu tadi apa? Ibadah seluruhnya diserahkan, diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu keadilan, ditempatkan sesuai pada tempatnya. Ibadah diberikan kepada selain Allah, apakah diberikan kepada malaikat, diberikan kepada jin, diberikan kepada manusia, itu namanya enggak adil, zalim. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan perkataannya Luqman ketika nasihatin anaknya di dalam surah Luqman ayat yang ke-13, wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim.
Ketika Luqman berkata kepada anaknya, memberikan nasihat, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar, sebab dia menempatkan ibadah untuk selain Allah. Syirik itu kezaliman yang paling zalim. Tauhid itu adalah keadilan yang paling adil. Bahkan tidak ada dikenal orang yang berkulit putih, kulit hitam di dalam Islam, tidak. Ya, Bilal kulitnya hitam, tapi Allah Jalla wa'ala muliakan dia karena iman, karena Islam. Bahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat ia menjadi muadzinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang buta, Ibnu Ummi Maktum, dia juga diangkat menjadi muadzinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang buta bisa jadi muadzinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi muadzinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu satu kehormatan. Satu kehormatan. Bilal jadi muadzin padahal kulit hitam dia. Lalu kemudian Ibnu Ummi Maktum jadi muadzin padahal dia buta. Jadi dia dikasih tahu orang, udah subuh baru kemudian adzan Ibnu Ummi Maktum. Keadilan. Orang semua berpeluang mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam urusan agama. Ini tadi bisa jadi muadzinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam padahal dia buta. Allahu Akbar. Di Islam ini agama yang adil. Tidak mengenal kasta, tidak kenal strata-strata, itu enggak. La fadla li Arabi wala ajami. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab, tidak ada keutamaan bagi orang non-Arab illa bittaqwa, kecuali dengan apa? Dengan ketakwaan. Ya. Kecuali dengan ketakwaan. Dan masih banyak lagi. Contoh-contohnya masih banyak lagi. Ya. Termasuk di hadapan hukum tadi kita sudah singgung, sahabat Ali bin Abi Thalib pernah. Suatu ketika sahabat Ali bin Abi Thalib mengadukan kepada, waktu itu beliau sudah jadi khalifah, mengadukan kepada salah satu hakimnya namanya Shuraih. Sahabat Ali bin Abi Thalib melaporkan bahwa baju perangnya ada pada seorang Nasrani yang dia belum pernah menjual baju perang itu kepada Nasrani tersebut, dia juga belum pernah menghadiahkannya. Lalu kemudian lapor kepada hakim. Sampai kepada hakim, ditanya sama hakim ini, apa yang anda mau wahai Amirul Mukminin? Ya saya mau disidangkan, panggil tuh orang Nasrani, panggil. Suruh bawa baju perangnya. Sahabat Ali bin Abi Thalib dipersilakan untuk bicara duluan. Bicara duluan untuk mengajukan tuntutannya, bahwa saya menuntut bahwa itu baju perang saya agar dikembalikan, sebab saya belum pernah menjual kepada orang ini dan juga belum pernah memberikan hibah kepada orang ini. Kata orang Nasara, jawabannya baik. Jawaban kamu gimana? Ya, jawaban saya nggak bisa bilang bahwa Amirul Mukminin itu dusta, tapi ini punya saya. Kata qadhinya, kata hakimnya balik tanya, wahai Amirul Mukminin, anda punya bukti nggak bahwa itu baju perang anda? Nggak ada. Saya nggak punya bukti. Baik, kalau begitu anda kalah dalam persidangan. Nggak punya bukti, maka ini punya dia. Ulanglah itu. Sahabat Ali bin Abi Thalib nggak merasa marah karena memang ya di persidangan kalah, ya udah mau diapain lagi? Walaupun itu punyanya dia, benar punya dia. Setelah beberapa langkah, orang Nasrani balik lagi. Keputusan yang engkau ambil sungguh itu adalah keputusan yang benar dan keputusan yang ditetapkan oleh para nabi dan rasul. Jadi kalau dia menuntut, dialah yang harus mendatangkan bukti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan bahwa al-bayyinah 'alal mudda'i, orang yang menuntut dia yang harus mendatangkan bukti. Nggak bisa datangin bukti, ya udah berarti ya menanglah dia. Keputusan yang kau tetapkan itu adalah keputusan yang ditetapkan oleh seluruh para nabi dan rasul. Jadi artinya bahwa keputusannya benar.
Tapi kata Nasrani, sayalah yang berdusta, saya yang berbohong. Ketika perang Siffin, saya memantau dan mengawasi Amirul Mukminin, lalu kemudian saya ambil baju perangnya ini. Ya, karena dia sudah ngakuin kebohongannya itu, lalu dia kembalikan, lantas dia katakan karena ini keputusan yang begitu tepat, maka ini adalah keadilan yang semestinya ditegakkan oleh siapapun. Akhirnya dia menyatakan masuk Islam. Udah selesai masuk Islam, dia ngucapin syahadat, ini baju perangnya saya kembalikan wahai Amirul Mukminin. Ini bukan hak saya, ini bukan punya saya. Apa kata sahabat Ali bin Abi Thalib? Ya, karena berhubung engkau sudah masuk Islam, maka engkau saudaraku. Jadi, ya saya hadiahin aja deh buat kamu deh. Saya hadiahkan saja buat kamu. Allahu Akbar. Keadilan ditegakkan. Makanya kalau kaum musliminnya itu menegakkan keadilan, yang kafir aja jadi taat gitu loh. Jadi mau bahkan terhadap agamanya. Begitu. Kalau betul-betul menegakkan keadilan, yang selain muslim aja taat, bahkan mereka mengakui hukum Islam itulah yang menegakkan keadilan. Tapi orang Islamnya sendiri malah hari ini yang menolak aturan dan syariat Islam. Anda tahu nggak? Ini kalau saya tidak salah ingat, itu tokoh pembesar orang-orang Nasara Aus di Vatikan menganjurkan jemaahnya agar mengikuti sistem perbankan syariah. Ngikutin sistem ekonomi apa? Orang Kristennya pada suruh begitu, lah orang Islamnya pada ribawi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu dikaji itu, bahkan di negeri-negeri sana, termasuk di London itu ada pusat kajian tentang syariah, ekonomi syariah. London negerinya orang kafir, dikaji, dibahas. Allahu Akbar. Orang Islamnya malas mempelajari tentang Islamnya, tentang bagaimana ekonomi di dalam syariatnya, dalam Islam. Malah getol ribanya, malah makin kencang malahan ribanya. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Jadi kenapa? Keadilan loh, agama datang dari Allah, bukan agama berdasarkan pemikiran manusia, bukan hasil olah pikir manusia, tapi datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya mesti mendatangkan keadilan, mesti mendatangkan kemaslahatan, mesti mendatangkan kebaikan, menegakkan keadilan. Allahu Akbar. Ini tadi kalau seandainya kaum muslimin yang mau mengikuti ajaran agamanya, maka niscaya dia akan mendapatkan banyak sekali kebaikan-kebaikan. Dan ini yang sebagian yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa alihi washabbihi wa wala amma ba'd. Kita jawab beberapa pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Kenapa Allah menciptakan orang kafir? Aturan ciptakan Islam aja. Kan kasihan orang kafir disiksa terus. Nah, terima kasih. Maaf Pak Ustaz, terkadang orang kafir suka nanya sama saya. Jadi saya bingung jawabnya. Oh gitu.
Dia ada orang kafir nanya sama orang Islam, kenapa Allah ciptakan orang kafir? Kan mestinya ciptain aja orang Islam aja. Kasian kan orang kafir disiksa terus, yang nanya ini orang kafir. Ya jawab aja jawabannya. Udah tahu kafir disiksa, kenapa masih kafir gitu. Udah tahu orang kafir disiksa, kenapa masih kafir? Masuk Islam aja gitu kan. Gitu. Iya. Karena orang kafir bertanya seperti ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama benar-benar pengen tahu, kemungkinan yang kedua bikin ribet. Kalau memang dia benar-benar tahu, pengen tahu baru dijelaskan. Udah tahu kafir disiksa, pakai masih terus kafir. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Kekuasaannya sempurna. Tak ada yang bisa menolak apa yang Allah kehendaki, tidak ada juga yang bisa lepas dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Namun orang pun tidak boleh kemudian berargumen dengan takdir Allah untuk berbuat kemaksiatan dan kekufuran. Allah ciptakan ada yang kafir agar supaya jelas siapa yang betul-betul beriman. Kalau nggak ada lawannya kan nggak kelihatan mana yang betul-betul beriman. Allah ciptakan kufur, maka ada iman. Allah ciptakan ketaatan, maka ada kemaksiatan. Gitu, sebagai apa? Lawannya, sehingga makin jelas terlihat mana yang betul-betul iman, mana yang betul-betul kafir. Kelihatan, nampak, menjadi pelajaran buat semuanya. Kenapa sih dia nggak nanya? Kenapa ya nggak diciptain laki-laki aja semua? Kan begitu. Iya. Jadi itu jawabannya. Allah punya hak menciptakan yang kafir, yang iman. Lagi pula, emang Anda tahu wahai orang kafir, emang Anda tahu bahwa Allah udah dari dulu nakdirin Anda sebagai orang kafir? Kan Anda nggak tahu. Itu artinya bahwa dia yang memilih untuk kufur. Dia nggak bisa katakan Allah sudah takdirkan. Emang Anda pernah dikasih tahu bahwa Anda ditakdirkan sebagai kafir? Tidak kan? Enggak. Ini nggak bisa dia berargumen begitu. Kan udah diciptain Allah dari sononya kita. Anda dikasih tahu oleh Allah? Enggak. Berarti Anda nggak tahu. Iya. Terus kok Anda kafir? Pilih sendiri kan berarti dia. Gitu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Apa ini? Mertua saya masuk Kristen murtad. Bisa enggak kalau saya Islamkan kembali? Bisa, kalau dia mau Islamkan kembali. Ya. Apa maksudnya mungkin apa hukumnya rumah tangga kalau beda akidah agama? Kalau dia murtad bisa rusak, pernikahannya rusak. Nanti dilaporkan kepada hakim, dalam hal ini hakim ya kantor urusan agama, dilaporkan misalnya suaminya murtad, dilaporkan ke kantor urusan agama, atau sebaliknya istrinya murtad, ya maka dipisahkan. Bukan lagi cerai ini, bukan. Dipisahkan. Ketika yang murtad itu tidak mau kembali kepada Islam. Assalamualaikum Ustaz, berdosakah laki-laki yang mengerjakan salat fardu sendirian di rumah tidak berjamaah di masjid? Saat saya pernah membaca hadis bahwa setiap langkah laki-laki yang berangkat menuju masjid untuk sholat waktu akan dihapus kesalahannya dan diangkat derajatnya. Bagaimana dengan yang ke masjid menggunakan kendaraan bermotor atau sejenisnya? Yang pertama ya, bagi laki-laki dia memang para ulama terjadi perselisihan, tetapi melihat para sahabat tidak ada di antara para sahabat kecuali salatnya di yang laki-laki ya. Tidak ada sahabat yang laki-laki kecuali salatnya di masjid. Adapun tentang masalah langkah kaki dan seterusnya, gimana dengan naik kendaraan bermotor atau sejenisnya? Ya mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin memberikan pahala dari upayanya tersebut dengan mengendarai kendaraan bermotor. Memang lebih utama dengan jalan kaki kalau bisa. Kalau tidak bisa mungkin karena tempatnya jauh, ya dia mengendarai kendaraan bermotor boleh. Mudah-mudahan dia pun termasuk tercatat mendapatkan keutamaan untuk menuju masjid. Tentunya yang jalan kaki dengan yang naik motor, susahnya yang mana? Yang lebih susah? Yang jalan kaki. Tentu itu dia lebih utama. Tentu dia itu lebih utama. Namun bukan berarti kemudian yang pakai motor apa nggak dapat sama sekali. Ya Allah alam, mudah-mudahan dia pun bisa mendapatkan keutamaan itu.
Assalamualaikum Ustaz, syarat diterimanya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syarat diterima ibadah adalah ikhlas dan ittiba. Mohon penjelasan tentang ciri-ciri dan tanda-tanda orang yang ikhlas berdasarkan Quran dan hadis. Nah, ini penjelasannya satu pengajian sendiri. Iya, pertanyaannya satu tapi penjelasannya apa? Satu pengajian sendiri. Bikin satu pengajian lagi. Pembahasan tentang ikhlas. Di antara tandanya orang yang ikhlas itu adalah dia tidak terpengaruh, baik pujian atau celaan tidak mempengaruhi dirinya. Dipuji tidak lantas kemudian menjadi tambah semangat banget, dicela tidak lantas kemudian dia berhenti. Itu di antara tandanya. Ya, itu di antara tandanya. Jadi kalau mau dijelasin secara tuntas, ya bikin satu pengajian lagi. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, jika ada seorang mengatakan saya tidak percaya adanya Allah dan Allah sudah tidak adil lagi dengannya, apakah dia telah murtad? Dan bagaimana Ustaz jika ada seorang murtad lalu masuk Islam kembali, apakah diterima Islamnya? Syukran jazakallah khairan. Ya, jadi ini ada perkataan-perkataan yang membahayakan, yang bisa menyebabkan orang jatuh kepada murtad. Jadi antaranya perkataan ini, saya tidak percaya adanya Allah. Perkataan ini berbahaya. Allah sudah tidak adil lagi. Ini berbahaya. Bisa menyebabkan dia murtad. Tapi apakah lantas langsung dihukumi murtad? Tidak. Tanya, dia ngerti atau enggak, paham atau tidak konsekuensinya berkata begitu. Iya, karena bisa jadi dia ngomong karena tidak paham. Nah tadi apabila orang sudah murtad masuk Islam kembali, apakah diterima Islamnya? Ya diterima, asalkan dia sungguh-sungguh. Asalkan dia sungguh-sungguh. Begitu. Makanya kalau ada hakim syariat dalam hal ini ya, ada hakim syariat, orang yang murtad-murtad itu pada dipanggil itu di sidang. Orang yang murtad itu dipanggil untuk disidang. Dalam istilah hukum, orang yang murtad, hukum Indonesia gitu ya, atau hukum positif ya, deliknya bukan delik aduan, itu delik umum. Nggak nunggu ada orang ngadu. Beda dengan zina. Kalau zina itu deliknya aduan. Nggak ada yang ngadu, nggak ada yang lapor, pelakunya tidak mengaku, nggak bakal dihukum dia. Tapi tetap dosa, urusannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau murtad, delik umum. Mau ada yang ngadu, nggak ada yang ngadu, kok terdengar ada yang murtad, panggil oleh hakim. Tuh, hati-hati tuh. Cuman karena di sini nggak ada hakim syariat, nggak ada yang manggil, nggak ada. Dia ngomong di media saya murtad, panggil. Saya pindah agama, panggil. Suruh taubat. Tahu nggak konsekuensinya begini suruh taubat? Nggak mau, penggal. Suruh taubat nggak mau, penggal. Enak amat katanya penggal-penggal. Enggak, ini kan merusak agama. Dikira agama apaan? Keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Makanya tadi kalau ada hakim gitu, murtad, iya saya mau taubat, baik, taubat, terima. Murtad lagi, panggil lagi. Ya, masuk Islam lagi, masuk. Udah 2 kali nih, kasih tahu 2 kali, 3 kali begini lagi, penggal. Kagak diminta taubat lagi udah. Iya, hakim itu punya kewenangan begitu. Udah 3 kali, pertama taubat terima, kedua taubat terima, ketiga murtad lagi, udah nggak usah pakai minta taubat, panggil, penggal. Ini orang jadi pada kurang ajar sama agama ya kayak gini nih, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, dikira pasar apa nih agama? Ustaz, ada orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan menciptakan agama, namun Tuhan itu tidak beragama. Apakah betul Tuhan itu tidak beragama? Ini orang bingung apa terbalik akalnya? Ini omongan orang orang ini ngigo, akalnya rusak. Ya, loh kok dibilang Tuhan suruh beragama, terus yang bikin aturan Allah, terus Allah kena aturan gitu. Bingung. Allah yang mencipta dan Allah dicipta juga gitu. Ini pusing ini orang. Kebanyakan makan sambal kayaknya.
Sambal filsafat maksudnya. Ini kebanyakan makan sambal filsafat ya begini ini modelnya. Putar, pusing. Ini. Kebanyakan makan sambal filsafat kayak begini ini. Ya masa coba lihat. Agama diciptakan oleh Tuhan. Tuhan tidak beragama. Gimana sih ini orang? Agama itu kan aturan-aturan yang Allah tetapkan untuk hambanya, bukan untuk Allah. Untuk hambanya, bukan untuk Allah. Lah kalau Allah ngikutin agama, masa ini berarti nggak maha perkasa, bukan maha pencipta, bukan yang disembah dong. Gimana sih? Gak usah begitu, saya bikin ini analogi yang memang sengaja dibikin supaya orang bingung pusing. Sederhananya begini. Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan waktu, betul? Yang mengatur waktu, membolak-balikkan siang dan saya tanya, apa Allah diatur sama waktu? Lah kagak, orang dia ngatur. Ya sama itu, Allah yang menetapkan aturan-aturan untuk hambanya. Allah yang ngatur. Lah terus Allah suruh masuk aturan itu, berarti hamba dong, turun pangkat, derajat, kedudukan. Ya Allah, ya Rabb. Ini kalau yang ngomong nih kuliah ketinggian itu tadi kebanyakan filsafat ini. Yang ngajinya banyak filsafat nih, pusing kayak begini. Apakah aturan atau syariat berlaku sepanjang masa? Mengapa terkadang syariat tidak sesuai diterapkan di masa sekarang? Misal hukum rajam bertentangan dengan hukum HAM. HAM-nya yang bertentangan sama rajam. Lagi HAM bikinan siapa nih HAM? Bikinan manusia. Ini kalau dibilang nggak sesuai, maka tadi saya bilang kalau nggak sesuai dengan masa itu karena manusianya yang nggak mau taat. Bukan karena hukumnya yang tidak sesuai dengan masa. Manusianya yang udah masa di mana manusia yang udah nggak mau taat. Kalau semuanya atas nama HAM, hancur deh. Ingat, perhatikan Rasulullah SAW sabdakan. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, "Atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Tahukah engkau hak Allah atas hamba? Hak Allah dulu nih. Hak Allah dulu atas hamba. Dan apa hak hamba atas Allah? Saya nggak tahu, Rasul. Allah wa rasuluhul a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Baik, Rasul jelaskan. Haqqullah, hak Allah dulu nih. Haqqullah 'alal ibad. Hak Allah atas hambanya ayya'buduhu. Hambanya wajib beribadah hanya kepada Allah. Wala yusyriku bihi syai'a, dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hak Allah dulu, baru kemudian hak hamba. Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukan Allah. Hak Allah dulu. Iya, ini hak manusia jadi kedepankan, ditambah lagi kalau hak manusia ya sering kali tadi melanggar aturan. Assalamualaikum Ustaz, kenapa tukang kredit cepet kaya? Terus hartanya haram atau halal? Ya tanya tukang kredit lah. Kok jadi nanya saya? Emang saya tukang kredit. Lagi juga kata siapa tukang kredit cepet kaya? No, di Priuk ada tukang kredit naiknya masih sepeda aja sampai sekarang. Bawa panci di belakangnya. Nggak kaya-kaya dia. Ya mungkin kalau pertanyaannya bagaimana dengan hukum jual beli kredit? Kalau pertanyaan itu jawabannya sah, halal, asalkan tidak ada pertambahan harga tatkala ada perpanjangan waktu, dan tidak ada juga denda. Sah, halal. Jual beli kredit seperti itu. Gitu. Kalau soal hubungan kaya apa enggak, banyak tukang kredit masih miskin, banyak. Mau saya unjukin. Ada aja. Kalau jual beli kredit pada dasarnya prinsipnya halal tadi, asalkan tidak ada pertambahan harga ketika ada perpanjangan waktu, kagak ada penalti. Istilahnya ya, nggak ada denda. Oh, Anda terlambat, denda. Denda itu berarti kan kelebihan dari harga yang sudah disepakati, yaitu riba. Tapi Pak Ustadz ada kan begini, jual beli kredit harganya misalnya 120. Kalau jual cash, beli cash harganya 100. Boleh. Boleh. Rasulullah SAW pernah
mau beli unta, lalu para sahabat belikan, bilang Rasul kita nggak dapetin kriteria yang Rasul minta. Ada tapi dia jualnya lebih mahal dan dikreditin. Ya sudah, beli. Itu. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukum bagi orang muslim yang masih berjualan di bulan Ramadan pada siang hari, berjualan makanan dan minuman dengan sengaja? Apabila ini menjadi pembuka pintu-pintu keburukan, yang artinya menyebabkan ada kaum muslimin yang tidak berpuasa lantas kemudian dia mendapatkan peluang untuk itu, maka jelas dia menjadi penolong dalam hal maksiat. Nih, kalau dia berjualan, yang sekarang kalau Anda jualan, Anda bisa nggak membatasi pembelinya hanya perempuan yang sedang tidak berpuasa karena haid atau anak kecil? Bisa nggak? Kagak bisa, tutup. Iya kan, kalau wanita haid kan boleh karena dia nggak puasa kan boleh. Gitu tadi, bisa nggak begitu? Ya kagak bisa Pak Ustadz, orang kadang ada anak muda siang-siang masuk ke warteg makan di tempat saya, tutup. Buka ntar mau menjelang berbuka aja buat buka. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kalau anak hasil zina wanita diwalikan oleh bapaknya sendiri yang berbuat zina, bagaimana hukum pernikahannya? Ya kalau, kan tadi saya udah bilang, nggak bisa dia jadi wali. Nggak dapat nasab, nggak bisa jadi wali. Maka kalau dia maksain jadi wali, bohong, dusta. Maka dia punya andil dalam hal maksiat selanjutnya, sehingga anaknya yang pernikahannya mestinya tidak sah itu tetap berhubungan badan dalam pernikahan yang dianggap sah, karena dianggapnya itu walinya. Tuh, numpuk-numpuk dosanya. Naudzubillah. Bagaimana hukumnya jika suami melarang istri untuk mengikuti kajian seperti ini, tetapi sang istri tetap datang ke kajian untuk menuntut ilmu agama? Syukuran. Apa alasannya dia melarang? Gitu kan? Kalau alasannya karena memang suaminya, udah kamu saya yang ajari sendiri, mantep, jangan Anda berangkat. Iya. Tapi kalau alasannya, ya nggak boleh aja. Loh. Mestinya suami itu dukung istrinya kalau nuntut ilmu agama, anterin kalau perlu. Gitu. Kalau perlu ya suaminya ikut ngaji sekalian juga. Orang menuntut ilmu dilarang-larang, sedangkan dia nggak mengajarkan istrinya sendiri, dosa. Istrinya menuntut ilmu nggak boleh, dia sendiri kagak ngajarin kepada istrinya, dosa. Kecuali dia ngelarang tapi dia bisa ngajarin istrinya. Ya. Apa ini gini? Seperti yang Ustaz katakan, orang yang berislam akan selamat. Bagaimana dengan orang Islam di zaman yang belum datangnya Islam? Orang yang belum berislam di zaman yang belum datangnya Islam, apakah orang tersebut selamat atau tidak? Urusannya diserahkan kepada Allah. Karena ini nanti ada perinciannya panjang, tapi jawaban yang paling ringkasnya urusannya diserahkan kepada Allah. Assalamualaikum, ada syubhat di akal anak, tolong dihilangkan insyaallah. Seluruh nabi menyampaikan Islam, hanya berbeda syariatnya. Adakah hikmah di balik berbedanya syariat para nabi tersebut, sedangkan Al-Qur'an, Al-Hadis melarang hal perpecahan dan berbeda tersebut? Tentang perbedaan syariatnya para nabi dan rasul itu kan terkait dengan kondisi kaumnya. Bukan berbedanya itu berpecah belah, bukan, tapi karena memang kondisi kaumnya yang berbeda-beda. Kondisi kaumnya beda-beda, maka syariatnya juga beda. Anda mau syariat yang sama, baik. Zamannya Nabi Musa dulu, pakaian kena najis nggak bisa dicuci, digunting. Ayo deh, ikutin yang itu deh. Rasain. Pakaian kita kena najis nggak bisa dicuci, ambil gunting dibolongin gitu, krek yang kena najis ini. Kagak bisa dicuci, syariatnya Nabi Musa. Ayo, mau ikut? Rasain deh, lo mau sama kan? Lain-lain karena kondisi kaumnya beda-beda. Justru itu tanda rahmatnya Allah kepada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syariatnya ringan, enteng, kena najis bisa dicuci, selesai, nggak perlu digunting. Gimana kalau najisnya kena kulit? Nah, lo gunting kulitnya, krek gitu. Itu. Assalamualaikum Ustaz.
Saya seorang akhwat punya sahabat ikhwan, kami cukup sering ngobrol lewat sosial media WhatsApp. Kemudian saya sadar bahwa ini tidak baik, sehingga saya memutuskan untuk melarang dia komunikasi dengan saya, tapi dia marah, tidak terima. Menurut Ustaz, apakah keputusan saya ini salah? Benar, dan gak usah dengerin ikhwan yang seperti itu. Haruskah saya minta? Gak usah minta maaf. Enak aja, dikasih tahu yang benar malah marah. Ini dasar aja nih ikhwannya ini gatel, garuk mestinya kalau gatel. Ya nggak boleh lo ngobrol asik-asik walaupun lewat media sosial media. Bukan mahramnya Anda kalau mau berbicara nikah. Udah nikah nggak usah pakai ngobrol pakai WhatsApp. Ngobrol langsung. Itu kan termasuk tipu daya syaitan. Awalnya WhatsAppan, lama-lama teleponan, lama-lama kopi darat. Lagu lama, kaset kusut. Lah iya. Ada penyair katakan nadhratun fabtisamatun fakalamun fasalamun wa kalamun wa liqaun. Awal mula dari melihat, habis melihat lalu kemudian mengucapkan salam, kirim-kirim salam dah. Lalu kemudian lama-lama minta nomor telepon biar bisa ngobrol. Lalu lama-lama minta ketemu. Selanjutnya didorong syaitan. Bukan terserah Anda enggak, selanjutnya didorong syaitan. Iya. Pak Ustadz, jual beli najis haram. Bagaimana penjual pupuk yang berasal dari kotoran hewan najis? Hewan najis. Sementara kita butuh barang tersebut. Ini hewannya biasanya membuat pupuk kan hewan apa? Sapi, apalagi? Kambing, apalagi? Ayam atau semisalnya ya. Yang halal dagingnya ya? Jawabannya boleh. Karena yang lebih kuat dari fatwanya para ulama, kotoran dari hewan yang halal dimakan dagingnya tidak najis. Tapi kalau kotoran manusia haram. Pupuknya dari kotoran manusia haram. Bagaimana hukumnya jika seorang suami berkomunikasi dengan kata-kata mesra dengan seorang akhwat? Jelas nggak boleh, udah nggak boleh. Udah. Mana nih suaminya nih? Ya udah deh, jangan ya Allah ya Rabb, itu pintu-pintu keburukan. Ustadz, Anda mau tanya apakah seorang nasabah bank sama seperti pekerja bank? Nasabah bank Anda berarti menginvestasikan, bank konvensional ya, bank ribawi, berarti Anda menginvestasikan harta Anda atau memperkenankan harta Anda untuk diolah dalam transaksi riba. Jelas? Anda jadi nasabah kan masukin duit tuh dia. Sama bank duit kita dipakai nggak? Dipakai untuk transaksi apa? Riba. Berarti Anda mendukung riba, bahkan ngasih duit orang biar riba. Udah asar ya? Udahlah, sudah asar. Wallahu a'lam. Jangan sampai maghrib, jangan. Jadi nggak boleh. Ya, jadi tidak boleh, tidak diperkenankan. Ya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kita cukupkan ya. Ini ntar pending aja nih, ntar hadiahnya. Pending lagi ya, biar pada datang lagi. Baik, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.